Alhamdulillah, Alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La haula wa la quwwata illa billah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah alladzi ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Ayyuhal jamaah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, haitsu qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Jamaah tamu undangan Allah, duyufur rahman yang berbahagia, pada kesempatan Jumat kali ini mari saya mengajak pada jamaah untuk senantiasa bersyukur karena Allah masih memberikan kita kelapangan, kenikmatan untuk menunaikan salah satu ibadah yang paling mulia bagi laki-laki, yaitu sholat Jumat berjamaah. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memperjuangkan Islam dengan semua yang beliau miliki, dengan harta terbaiknya, dengan waktu terbaiknya, dengan pemikiran terbaiknya, dengan semua yang beliau miliki, beliau perjuangkan Islam sehingga kita semua sekarang ini tinggal menikmati apa yang sudah beliau perjuangkan. Yang ketiga, khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan jamaah satu wasiat wajib yang menjadi rukun sholat Jumat, yang kalau tidak disampaikan oleh khatib maka batallah khutbahnya, yaitu wasiat takwa. Saya wasiatkan pada diri pribadi dan jamaah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana definisi takwa adalah mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya Umar bin Khattab, "Wahai Abdullah, apa itu takwa?" Abdullah menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, ketika Anda berjalan di sebuah jalan yang gelap penuh duri, apa yang Anda lakukan?" "Saya akan berjalan dengan hati-hati." Nah, itulah takwa. Kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini betul-betul berhati-hati, jangan sampai kita melanggar perintah Allah, jangan sampai kita mengerjakan larangannya. Jemaah yang dirahmati Allah, sebelum saya masuk poin materi yang akan saya sampaikan, saya ingatkan kepada jamaah tentang dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama tentang fikih sholat Jumat. "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtub faqad laghaut." Ketika Anda mengatakan kepada saudara di sampingmu, diam, padahal imam sedang berkhutbah di hari Jumat, maka sholat Jumatnya telah sia-sia. Apalagi kita melakukan hal yang lebih parah daripada itu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ketika khatib sedang berkhutbah, maka jamaah yang baru datang hendaklah sholat sunnah 2 rakaat dulu sebelum duduk, karena Rasulullah SAW dalam suatu khutbah Jumat ada seorang laki-laki yang masuk langsung duduk tanpa sholat sunnah. Maka Rasulullah bertanya, "Sholaita ya fulan, sudahkah kau sholat wahai fulan?" Kata orang itu, "La, belum ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Kum farka' raka'atain, berdiri sholatlah 2 rakaat terlebih dahulu." Ini merupakan fikih sholat Jumat yang wajib kita ketahui. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini khatib akan mewasiatkan tentang takwa dengan materi ciri-ciri orang bertakwa yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Surga seluas langit dan bumi. Jamaah, jannah dalam bahasa Arab diambil dari kata jannatun yang artinya kebun, taman. Bagaimana perasaan para jamaah ketika dihadapkan dengan taman yang indah luas, banyak tanaman-tanamannya hijau dan warna-warni bunga?
tentu hati ini akan senang. Nah, bagaimana dengan taman dan kebun yang seluas langit dan bumi? Itulah surganya Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa orang-orang yang bertakwa? Apa ciri-cirinya? Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ada 4 ciri-ciri. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang senantiasa berinfak di kala lapang maupun susah. Di kala lapang maupun susah. Ketika orang itu dalam kondisi lapang, mudah sekali bagi dia untuk berinfak. Ini normalnya. Akan tetapi orang yang bertakwa bukanlah orang yang hanya berinfak di kala lapang, tapi di kala sulit, di kala susah, dia pun tetap berusaha menginfakkan sebagian hartanya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk merealisasikan ciri-ciri takwa itu, menginstalnya ke dalam diri kita, karena di situasi pandemi ini berat sekali seorang untuk mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah. Maka ciri-ciri orang bertakwa, kata Allah, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, di kala lapang maupun sempit. Kemudian ciri-ciri yang kedua, 3, 4, kedua 3 saya jadikan satu. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, orang yang menahan emosinya, menahan marahnya dan memaafkan kepada manusia. Karena orang yang kuat bukanlah yang bisa melampiaskan marahnya. Orang yang kuat bukan yang menang di medan tempur, bukan orang yang menang di medan tinju atau ring tinju, tapi orang yang kuat adalah yang bisa selalu mengontrol emosinya. Dikisahkan kisah tentang Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari beliau mengundang beberapa orang temannya dalam jamuan akikoh, karena beliau dikaruniai Allah Subhanahu Wa Taala seorang putra. Di hari ke-7 disiapkan hidangan akikoh. Lalu Ali bin Zainal Abidin memanggil budaknya untuk mengeluarkan makanan. Kebetulan budaknya ini agak ceroboh, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengangkat panci yang berisi makanan, kita bayangkan mungkin isinya gulai atau tongseng begitu. Dia menginjak roknya sampai gulai yang dia bawa ini tumpah ke pangkuan Ali Zainal Abidin yang ada anaknya. Anaknya terbakar seketika, pun badan beliau pun ikut melonyot karena saking panasnya makanan tersebut. Niatnya mau dihidangkan, ternyata tidak sengaja tertumpahkan di atas pangkuan Ali Zainal Abidin. Marah beliau. Ketika dia sudah berdiri hendak menampar budaknya, budaknya mengatakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran tentang ciri-ciri orang bertakwa, wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang menahan marah. Kata Ali Zainal Abidin, kadhamtu ghaidhi, sudah kutahan marahku. Wal 'afina 'anin nas, dilanjutkan sama budaknya, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Maka kata Ali Zainal Abidin, kamu sudah saya maafkan dan sekarang kamu saya merdekakan. Masih dilanjutkan sama budaknya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan sungguh Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka sebelum budaknya pergi, stop, kamu jangan pergi dulu. Ali Zainal Abidin masuk ke dalam rumah, mengambil uang 1000 dinar, diberikan kepada budaknya sebagai bekal kemerdekaannya. 1000 dinar jamaah, 1 dinar sekarang 2 juta atau lebih, tergantung harga per gram emas. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Baru saja budaknya membunuh anaknya, tidak sengaja, dimaafkan budaknya. Bahkan Ali Zainal Abidin berbuat baik, memberikan pesangon 1000 dinar. Di manakah kita dari akhlak para salafus saleh? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ciri orang bertakwa yang kedua dan ketiga. Menahan marah dan memaafkan orang yang berbuat salah. Ciri-ciri yang keempat, yang terakhir yang saya sampaikan dalam khutbah ini, walladzina idza fa'alu fahishah aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
Orang yang bertakwa adalah orang yang ketika melakukan fahisyah, perbuatan keji, bermaksiat, melakukan dosa besar yang memalukan seperti zina dan kawan-kawannya, zakarullah, pada saat itu juga dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fastaghfaru lidzunubihim, dan dia segera beristighfar atas dosa yang dilakukannya, walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut, wahum ya'lamun, padahal dia sudah tahu ilmunya. Jamaah yang dirahmati Allah, orang yang bertakwa bukan yang terbebas dari maksiat sama sekali. Orang yang bertakwa ciri-cirinya itu bukan yang tidak pernah maksiat sama sekali. Bahkan kalau jamaah mau tahu asbabun nuzul ayat ini, adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Nabhan At-Tammar. Namanya Nabhan At-Tammar. Kenapa At-Tammar? Karena dia seorang bakul kurma. Suatu hari datang seorang cewek yang sangat cantik kelapaknya. Saking tertariknya dia sama perempuan itu, langsung dicium dan dipeluknya perempuan tersebut. Tidak ada di antara kita yang se-ekstrim beliau. Dipeluk dan dicium perempuan itu seketika itu juga. Lalu setelah dia melakukan kemaksiatan tersebut, hatinya menyesal. Dia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sedih dan gundah. Ya Rasulullah, aku telah melakukan fahisyah, aku telah melakukan perbuatan keji, aku telah melakukan maksiat, aku memegang wanita yang bukan mahram. Padahal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih baik tangan seorang itu dicor pakai besi panas ketimbang dia memegang wanita yang bukan mahramnya. Aku bukan cuma memegang ya Rasulullah, aku cium dan aku peluk dia. Bagaimana ini? Hatiku merasa menyesal ya Rasulullah. Maka Allah turunkan ayat sebagai jawaban untuk saudara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabhan At-Tammar. Walladzina idza fa'alu fahisha, orang yang bertakwa itu ketika mengerjakan fahisyah, au dzalamu anfusahum, atau mendolimi dirinya, zakarullah, segera mengingat Allah pada saat itu juga. Fastaghfaru lidzunubihim, bersegera dia beristighfar kepada Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak terus-menerus berada dalam kemaksiatannya, berkubang dalam lumpur dosa, padahal dia sudah tahu ilmunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 ciri-ciri orang bertakwa yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran. Orang yang berinfak dikala susah maupun sempit, orang yang menahan marahnya, orang yang memaafkan sesamanya. Inilah kaum muslimin, hatinya satu sama lain saling berlapang dada. Dia tidak lama-lama menyimpan ghil terhadap saudaranya di dalam hatinya. Dia selalu memaafkan kesalahan saudaranya walaupun kesalahannya itu berat. Banyak di antara kita yang terhadap sama saudaranya sendiri itu kasarnya luar biasa, akan tetapi toleransi kepada orang yang non muslim, kebalik-balik standarnya dia. Padahal harusnya orang muslim itu aizzatin alal kafirin, adillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Dia penyayang, rahim, rahmah sama saudaranya muslim, dan bersikap tegas terhadap orang-orang yang kafir. Jangan kebalik-balik jamaah, sama saudara kita sendiri karena sedikit perbedaan madhab saja kita keluarkan saudara kita dari masjid kita, kita usir dia dari masjid kita, kita musuhi dia, kita hajar dia, kita katakan bahwa dia ini demikian. Padahal sama orang kafir kita bertoleransi. Naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ciri-ciri orang bertakwa. Bagaimana kita merealisasikan ketakwaan ini? Nanti saya akan sampaikan pada khutbah kedua, bagaimana mentalitas seorang muslim dalam melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.